Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang pencalonan yang akan menang seperti apa. Yang ingin mencalonkan dari mulai pilkades ya sampai pilpres, bagaimana caranya? Insya Allah nanti saya akan sedikit membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Sekarang ini sebentar lagi ya akan memasuki masa pemilihan pemimpin. Nah, di sini ada cara-cara untuk siapa saja yang bisa memenangkan, asalkan mengikuti sesuai yang ada di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 26. Dan di sini pun juga kita harus berpatokan kepada hadis bagi yang bermuslim. Bagi yang non-muslim, kita juga bisa berpatokan sesuai yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Di situ banyak cara-caranya. Nah, untuk yang ingin memenangkan sebenarnya itu bukan karena hak. Karena kita hidup di muka bumi ini pilihan. Takdir hanyalah satu, yaitu kematian. Nah, untuk masalah kemenangan seseorang yang ingin menjadi pemimpin, itu ada bahasa di dalam hadis Abu Hajar ya. Lan yupli kaum walam amruhum. Siapapun orang yang ingin menang bisa dengan cara satu, selalu berniat untuk kebaikan di saat nanti diberikan menang. Dua, harus ada yang membantu orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Mungkin cara berpolitik di muka bumi ini secara lahiriah salah kaprah ya. Salah kaprahnya seperti apa? Ingin menang dengan membagi-bagikan uang kepada banyak orang. Padahal sesungguhnya dengan membagikan harta atau uang kepada banyak orang itu belum tentu menang. Karena yang hak tidak akan bisa menang dengan ketulusan dan kebaikan. Contoh, misalkan ada dua calon di dalam pilkada. Yang satu ini kaya raya, yang satu ini hanya mengandalkan doa. Tetapi kenapa yang menang bukan yang membagi-bagikan uang pas di saat kampanye? Kenapa yang ini yang menang? Karena ini mengandalkan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sababiah bersyariat kepada orang yang membantunya. Tetapi jikalau kita meminta syariat, kita harus bisa pilih-pilih. Pilih-pilih seperti apa? Kita harus selalu melakukan dulu istikharah. Jangan sampai kita salah jalan. Di saat istikharah tersebut dilakukan beberapa malam, insya Allah akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau kita mengikuti petunjuk tersebut, dengan izin Allah kita akan menang tanpa harus memubazirkan uang dibagikan kepada banyak orang. Dan di sini pun juga ada yang istimewa ya, yang kelihatan akan kalah sesuai prediksi itu akan bisa menang, karena dengan izin Allah orang-orang yang akan mencoblos nomor 1 itu akan berpindah di saat hari hanya ke nomor 2 dengan cara batiniah lah yang akan aman tanpa adanya huru hara ke depannya. Jadi untuk siapapun yang ingin mencalonkan dirinya menjadi pemimpin, jangan pernah mengikuti secara teori lahiriah, karena orang-orang bisa berteori tetapi prakteknya itu tidak bisa dan tidak sejalan. Di sini menjadi pemimpin itu besar tanggung jawabnya. Di dalam tanggung jawab tersebut kita harus bisa mawas diri dalam menjalankan dari mulai balon, calon, dan jikalau sudah jadi. Tanggung jawab itu harus kita jaga sebaik mungkin, dan kita pun juga bisa memenangkan dengan mengikuti teori dan cara batiniah yang tadi saya sebutkan. Untuk apa? Ada terjemah dari Quran Surat Al-Imran ayat 26. Untuk apa? Ada hadis dari Abu Hajar
kalau misalkan kita tidak memenangkan. Janji Allah itu nyata. Janji Allah itu tidak akan pernah salah. Bukan berarti kita diramal, oh ini ada haknya akan menang. Belum tentu bisa menang, karena yang menang itu adalah yang mengikuti aturan-aturan syariat yang diajarkan oleh agamanya masing-masing. Bukan karena teori lahiriah yang harus menghambur-hamburkan uang dan mengikuti cara licik. Kita boleh licik, tapi licik secara apa? Kita meminta rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sababiah orang yang membimbingnya. Tapi kalau kita licik dengan membeli hak suara, itu salah besar. Karena membeli hak suara itu bisa dikatakan sama dengan judi. Berarti masuk ke dalam dosa mukhalafah, yaitu dosa yang hampir tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ya, pada saat zaman mulainya ada zaman pemimpin bupati daerah ya. Ya, bupati daerah. Pada saat itu ada bupati daerah pertama di Bandung. Beliau bisa menang dengan cara apa? Beliau tidak berkampanye, beliau pun juga tidak bersosialisasi, tetapi beliau meminta bimbingan dengan orang yang tepat, dan beliau pun juga mengikuti saran dan tata caranya, sampai akhirnya beliau itu bisa menang mengalahkan 70% suara dari konglomerat yang pada saat itu sama-sama mencalonkan. Nah, dengan apa? Jelas tentu dengan ilmu. Dengan ilmu seperti apa? Ilmu keagamaannya, ilmu ketatanegaraannya, ilmu kesosialisasiannya, bukan dengan uang. Tetapi beliau membagikan harta dan kekayaannya spekulasi dengan Allah, yaitu dengan cara sedekah. Sedekah dengan kampanye itu beda. Kalau kampanye, kita menyogok orang untuk bisa mencoblos dan memberikan suara kepada kita gitu ya. Tetapi kalau sedekah, spekulasi dengan Allah, itu caranya diam-diam, tanpa ada orang yang tahu, tetapi beliau dengan niat hati ingin mensedekahkan hartanya beliau agar bisa mendapatkan rahmat dan ridhonya dari Allah untuk kemenangan. Jadi bagi siapapun yang ingin menjadi pemimpin, gak usah takut, asalkan dengan niat yang penuh akan bisa bijaksana, adil kepada rakyatnya, insya Allah akan menang, asalkan mengikuti bimbingan dan arahan tata cara yang sesuai dengan syariat. Nah, sahabat IMP, di sini kita harus waspada ya, menjelang pemilihan di 2024 akan banyak sekali perubahan-perubahan politik di negara Indonesia ini. Bahkan negara asing pun akan ikut campur berpolitik di dalam pemilihan 2024 ini. Di sini kita harus bisa menjaga diri kita, menjaga orang-orang terdekat kita dari hal-hal yang akan terjadi bahaya di kemudian hari. Karena nanti akan adanya perang antar mulut, perang fitnah dalam hal-hal pemilihan. Dan di sini pun juga yang saya lihat akan ada perubahan-perubahan kabinet yang nantinya kalau menurut saya baik ke depannya ya. Tapi kalau untuk menurut orang-orang nanti akan banyak sekali iri dengki dan fitnahan yang muncul ke dalam media sosial. Kalau untuk Nusantara itu jelas akan terjadi ya. Tetapi kalau untuk perpindahan sepertinya itu tipis harapan. Karena tetap untuk masalah pemerintahan akan tetap terjadi di DKI Jakarta. Tapi kalau untuk pusat perdagangan terbesar yang akan bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia, itu bisa di Nusantara, yaitu di Kalimantan yang sekarang sedang dibangun ya. Memang sekarang itu dibangun untuk tempat pemerintahan ini, pemerintahan itu gitu. Tetapi nanti itu akan dijadikan sebagian, tidak akan semua yang berpindah ke sana, tetapi sebagian. Tetap istana negara ada di DKI Jakarta. Ya mungkin di sini orang berpikiran ada yang pro dan ada yang kontra ya, bahkan banyak sekali yang kontra dengan adanya berita tentang perpindahan ibu kota yang akan berpindah ke Kalimantan. Sebenarnya kalau kita telisik lebih jauh lagi dan kita resapi
setiap hal-hal yang muncul di dalam medsos, kita harus bisa lebih bijak dalam menanggapinya. Kalau menurut saya, kedepannya positif. Positifnya seperti apa? Kita lihat dalam hitungan hutang negara. Hutang negara Indonesia ini kan sangat banyak ya. Tetapi dengan nantinya ada kemajuan di Nusantara dalam hal perekonomian, itu akan bisa sangat membantu ke dalam hutang-hutang negara walaupun dicicil, walaupun nilainya kecil. Tetapi membantu daripada terus membengkak. Begitu sih. Jadi di sini ada salah satu tokoh yang mempunyai ide cemerlang untuk bisa meneruskan tugas dan keinginan dari Bapak Besar Soekarno yang ingin bisa membayar sebagian hutang negara dari hasil kerja keras dan ide cemerlangnya, bukan hanya dari hasil uang rakyat. Mungkin orang salah menilai kepada seseorang yang mempunyai ide cemerlang ini. Mungkin Presiden kita pun juga meyakini ya bahwa ibu kota negara itu akan pindah. Tetapi kita lihat endingnya seperti apa. Yang penting Nusantara tetap jadi. Perekonomian semakin naik, semakin memuncak. Agar bisa ada lebih dari hasil itu untuk membayar hutang negara. Jadi ide cemerlang dari tokoh tersebut yang bermain dengan negara asing ya. Bukan berarti non-muslim. Negara asing itu beragama muslim juga, yang memang mengatur strategi bagaimana caranya agar tidak terus-menerus uang rakyat yang dipakai, karena banyak sekali koruptor-koruptor yang enak sendiri gitu kan, memakan yang bukan haknya. Nauzubillah min dzalik ya, karena memang di sini pun juga sebenarnya para koruptor itu sadar bahwa dia itu memakan hak orang, tetapi di sini dia sudah kehilangan akal sehatnya. Maka dari itu, dengan adanya tokoh ini yang mempunyai ide cemerlang, dia tidak mau tahu lah si koruptor itu seperti apa. Yang penting ingin sedikit demi sedikit membantu melunasi hutang negara dan juga ingin meringankan beban-beban rakyat. Sekarang ini bisa dikatakan kurang lebih ya, udah beberapa puluh tahun inilah, sekitar 20 tahunan ini, rakyat sangat menderita. Rakyat itu kekurangan akan hal materi yang memang yang harusnya menjadi hak rakyat tersebut, yaitu diambil oleh para penguasa yang ingin bisa hidup bergelimangan tanpa harus kerja keras. Nah, di sini si tokoh ini berpikir bagaimana caranya supaya bisa rakyat itu terbebas dari hal-hal yang udah beberapa puluh tahun ini rakyat menderita gitu. Ya, disitulah terbentuk pikirannya untuk bisa membentuk dan mengalihkan hal-hal tersebut dengan membangun Nusantara yang ada di Kalimantan. Jadi keinginan Bapak Besar Presiden RI 1 yang disebut dengan Pak Soekarno ya, ingin sekali memerdekakan rakyat kecil, ingin sekali memakmurkan Indonesia. Ya, sedikit demi sedikit walaupun tidak bisa maksimal, diikutilah langkah tersebut dan keinginan Bapak Besar Soekarno itu untuk bisa diwujudkan pada saat yang akan datang. Maka dari itu, ide cemerlangnya itu akhirnya karena ingin bisa menuntaskan sedikit demi sedikit walaupun tidak bisa maksimal, dilontarkanlah kepada salah satu penguasa di negara asing yang memang mempunyai adab, etika yang baik dan mempunyai rasa pri kemanusiaan kepada rakyat-rakyat kecil. Dengan bergelimangnya harta, beliau mau kerjasama dengan tokoh tersebut untuk membangun Nusantara. Dan Nusantara itu sebenarnya kenapa dinamakan Nusantara? Karena akan kembali kejayaan ke masa dulu, yaitu puncaknya kejayaan Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Karena pada saat kerajaan Pajajaran dalam puncak kejayaannya, beliau pun juga mengatakan bahwa nanti akan kembali puncak kejayaan Indonesia seperti dulu, yaitu tetap Sunda. Nusantara, Asia, Sunda, Selat Sunda akan kembali yaitu ke Sunda, Sunda Wiwitan. Nusantara pada saat itu dikenal
dengan Nusantara Asia Selat Sunda, tetapi sekarang diadakan yang disebut dengan Indonesia. Nah, makanya karena si tokoh tersebut masih keturunan dari kerajaan Pajajaran, maka dari itu Ide Cemerlangnya menamakan kota besar yang nanti akan bisa memakmurkan pusat-pusat perekonomian negara Indonesia ini disebut dengan Nusantara. Nah, kita kembali lagi ke topik yang utama ya, tentang masalah pencalonan untuk calon pemimpin dan penguasa yang ingin bisa memenangkan. Harus ingat ke dalam Purwadaksi. Sebelum kita mencalonkan, kita mempunyai tujuan yang benar, yang baik. Tetapi di saat kita menang, jangan pernah mengingkari tujuan baik itu, karena akan membawa petaka ke dalam dirinya. Dan satu lagi yang paling penting, kita harus selalu mengikuti sesuai syariat. Sesuai syariat agama kepercayaan masing-masing dan sesuai dengan saran si pembimbingnya. Insya Allah akan menang. Siapapun yang mencalonkan, baik itu tukang beca, baik itu petani, pasti akan menang. Insya Allah saya yakin, karena tertera di dalam Quran Surat Al-Imran dan juga di dalam hadis Abu Hurairah. Ya sahabat IMP, mungkin pembahasan dari saya cukup sekian. Insya Allah kedepannya saya akan membahas tentang tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.